Hai, kembali lagi bersama aku, Dennis Darmawan. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang basic-basic pingpong. Jadi kayak udah lama banget nggak bikin tutorial seperti ini. Dan juga waktu itu sempat terputus ya, jadi mohon maaf. Dan kali ini kita ulas lagi tutorial dari awal bermain pingpong. Karena saat ini aku lagi bangun komunitas namanya Jago Pingpong. Itu komunitas untuk teman-teman yang pemula. Kalau memang pengen berlatih dan nggak ada tempat, itu bisa masuk di Jago Pingpong gitu. Dan kita akan bangun bareng-bareng, aku dan beberapa temanku. Itu tujuannya untuk bisa main pingpong fun, tapi juga bisa kita kasih teknik-tekniknya supaya bisa berkembang juga, supaya tahu pemahaman tekniknya seperti apa. Jadi nggak yang cuma sekedar bermain, tapi juga minimal tahu bagaimana bermain pingpong dari basicnya. Nah, di Jago Pingpong itu kita udah jalan beberapa kali dalam beberapa minggu belakangan ini. Terus kelihatan banyak banget yang pemula dan antusiasnya luar biasa, tapi mereka bingung untuk berlatih. Pertama, yang paling penting itu mulai latihan dari gripnya dulu. Oke, jadi kemarin kan dulu sempat aku bahas tentang grip, tapi ternyata banyak juga belum paham. Dan kali ini, di video pertama ini aku mau sharing bagaimana grip atau pegangan yang benar. Langsung kita buka, ambil bednya dari sini. Nah, jadi kita pahamin dulu untuk grip itu di tenis meja ada dua. Ada pen holder dan juga shake hand. Karena aku gripnya shake hand, jadi kita bahas dulu dari yang pertama, mulai dari shake hand dulu. Jadi, shake hand ini pegangannya seperti ini. Ya, awal mula kita berjabat tangan di bed, 5 jari masuk dan satu telunjuk itu ke bawah. Di sisi sebaliknya itu jempolnya seperti ini aja. Nah, nanti bisa di zoom ya. Oke, jadi untuk grip depannya seperti ini dan grip belakangnya seperti ini. Dan untuk kerangkanya itu dari bed ini itu nggak boleh sampai mepet banget di sini nih. Ini nggak boleh terlalu mepet. Tangan kita nggak boleh terlalu masuk sampai mentok di ujung sini. Kasih jarak sedikit supaya apa? Supaya bisa kita kasih ledakan terhadap pukulan kita nantinya. Untuk grip forehand seperti ini dan pegangannya ingat jangan terlalu kegenggam dengan keras. Ini harus relax. Tenaganya hanya ada di ujung-ujung jari dan untuk 3 jari yang ini itu cuma jadi penyangganya. Seperti ini. Yang penting jangan sampai nanti ketika kita mengayun atau kita memukul bola, bat kita sampai lepas. Itu jangan sampai. Makanya ini untuk ngejagain bat kita supaya nggak lepas dan 2 jari ini seperti ini ya. Dan untuk telunjuk jangan sampai telunjuknya tuh ke sini. Ini harus di bagian sini karena yang pasti tekanannya untuk forehand ya cukup di sini aja, nggak perlu sampai di sini. Dari pegangan ini itu akan berdampak pada ayunan kita nantinya. Untuk di bagian depan itu jempolnya ini jangan terlalu masuk di bat sini. Ini taruhlah di sini, di dekat bagian brand tengah-tengah sini, masukin sedikit aja. Untuk biar supaya kita nanti fungsinya menahan ketika backhand. Nah, ini untuk grip shake hand. Dan ini grip untuk yang bisa digunakan ketika kita memukul forehand dan juga backhand. Ini gripnya harus sama, nggak boleh sampai berubah. Karena kalau gripnya ini sampai berubah, berarti grip yang teman-teman lakuin itu jadi bukan menjadi efektif, tapi menjadikan teman-teman malah susah sendiri ketika mukul. Kenapa? Karena jadinya nanti ketika mukul backhand dan juga forehand, itu membuat teman-teman punya perubahan saat melakukan pukulan. Akhirnya apa? Menghambat ketika teman-teman melakukan rally point, lagi saat game, itu baru mukul backhand. Pas forehand akhirnya apa? Pas forehand kendalanya merubah lagi pegangannya. Itu memperlambat gerakan kita per sekian detik yang akhirnya jadi kita tidak bisa memberikan kualitas yang secara maksimal. Sama seperti misalkan dari forehand kita ke backhand itu berubah lagi. Itu kita jadi nggak bisa memberikan kualitas pukulan secara maksimal. Kenapa? Karena jadi fokus terhadap perubahan yang kita lakukan di grip ini. Makanya untuk grip ini dibuat seperti ini agar supaya kita bisa smooth dalam peralihan forehand dan juga backhandnya. Ini nggak ada perubahan ya, yang aku lakukan nggak ada perubahan. Nah, jadi gripnya untuk pukulan seperti ini untuk shake hand. Dan kalau pen holder, untuk pukulan pen holder itu jarinya seperti ini, tangannya seperti ini, dan posisi 3 jari di belakang menjadi penopang full untuk kita melakukan backhand di sini. Jadi penopangnya tetap sama, tenaganya tuh ada di semua ujung jari dan juga megang batnya sama-sama lemas dulu di awal. Untuk pen holder seperti ini. Jadi untuk grip ini semua nggak ada yang berubah ya. Paling untuk pen holder ini ada berubah sedikit ketika backhandnya masih menggunakan pukulan yang lama.
seperti ini, tapi itu perubahannya pun sedikit di area penekanan di telunjuknya. Backhand seperti ini. Kalau backhand yang modern, backhand penholder yang modern itu nggak ada perubahan sama sekali ya. Cara gripnya juga nggak ada perubahan sama sekali. Nah, ini penting banget untuk teman-teman tahu grip ini fungsinya untuk apa. Kenapa tadi dibilang grip itu nggak boleh berubah supaya pukulan kita antara kanan dan kiri itu transisinya seperti ini, jadi smooth. Ketika grip kita itu bisa membantu pukulan kita supaya lebih efektif dan smooth ketika bertransisi, itu membuat pukulan kita jadi lebih enak dan juga kita bisa fokus pada progres selanjutnya terhadap teknik dalam pukulan pingpong ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial grip di video kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan teknik dasar dari pingpong, bagaimana kita melakukan drive, spin, dan juga banyak teknik lainnya. Semoga itu bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Tungguin terus videoku selanjutnya. Dadah!